dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Prodi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikroburu, Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Kurvanya. Kemudian selanjutnya kita buat spiral ke spiral. Di sini kita coba masukkan radiusnya 50, kemudian panjang transisinya 30. Nah, sudah terbentuk 2 PI dengan yang satu adalah full circle, sementara yang lainnya adalah ACS. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai super elevasi dari elemen yang kita buat, yaitu dengan memilih alignmentnya. Kemudian sini ada perintah super elevasi, kita klik calculate edit super elevation, kita pilih calculate super elevation now, kita pilih center baseline, kita pilih lebar jalannya adalah 3,5, kemudian lebar bahunya adalah 2, normal saldo slope-nya adalah 4, dan kita finish. Nah, di sini adalah nilai dari parameter super elevasi yang kita buat. Kita close. Nah, langkah selanjutnya kita coba akan membuat profil. Kita akan melihat profil dari alignment yang kita buat. Kita klik alignmentnya, kita pilih alignmentnya, kemudian kita klik kita pilih menu surface profile. Di sini ada surface yang sudah ada, yang sudah kita buat tadi dengan nama EG. Kita coba add, kita coba draw in profile view, next, kemudian next. Untuk profile view height-nya kita pilih automatic atau user specific. Untuk minimumnya kita coba masukin angka 65. Untuk diusahakan untuk minimum itu dia nilai minimum itu di bawah nilai automatic minimum. Nilai maksimum itu kalau kita buat sendiri, kita diusahakan di atas nilai maksimumnya. Data band-nya kita pilih new yang tipe 2 yang menampilkan FG, super elevasi, dan nilai kurvatur. Lalu kita create profile view. Ini adalah profil yang sudah kita buat dengan alignment yang sudah kita buat kondisi existing yang dilewati alignment. Langkah berikutnya adalah kita membuat garis bantu untuk mendefine profilnya. Fungsi dari garis bantu ini adalah untuk supaya kita bisa mudah dalam membuat dan menentukan profilnya. Create
profil, langkahnya adalah kita klik profil view-nya, kemudian kita pilih perintah profil creation tool. Di sini untuk namanya kita coba masukin alignment name, oke. Labelnya kita coba pakai my style. Nah, ini adalah menu untuk membuat profil, dimana menunya hampir sama dengan menu pada saat membuat alignment. Ini kita coba buat profil tanpa kurva. Pertama, kemudian kedua. Di sini ada dua BVI yang kita buat. Dengan nilai grid profilnya adalah 1,35, kemudian 3% dan 0,64%. Nah, kita akan memasukkan parameter PVI, profil vertical length, VLC-nya, dengan perintah di sini ada menu untuk membuat profil kurva length. Kita pakai free vertical curve parabola. Dengan acuan kita memasukkan panjang dari vertical curve-nya. Sebenarnya ada pilihan lain, ya kita bisa masukkan radius. Cuma yang lebih sering kita gunakan adalah kita masukkan panjang. Ini kita coba akan masukkan panjangnya adalah 100. Nah, oke. Nah, dari inputan panjang tersebut kita akan dapatkan data PVI pada posisi PVI di sini. Datanya adalah PVI STA-nya, PVI elevasinya, kemudian nilai K, kemudian nilai length vertical curve-nya, kemudian ini SD itu adalah stopping sight distance, jarak pandang henti, kemudian radiusnya adalah 6064. Untuk yang kedua kita akan membuat profil PVI kedua dengan memasukkan angka 100 juga. Nah, berarti kita sudah membuat kita sudah membuat alignment horizontal dan profil vertikalnya. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat tipikal yang nantinya akan kita terapkan pada koridor yang kita buat. Untuk tipikal ini kita akan menggunakan tipikal custom yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di modul. Angkanya adalah kita membuat pada menu tool palette, kita akan membuat palet baru, itu dengan cara kita klik pada palet ini, kemudian kita klik kanan, ini palet, kita kasih nama latihan. Di sini kita akan mengimport subassembly yang sudah pernah kita buat, yaitu kita klik kanan, kemudian import subassembly. Nah, kita cari subassembly tersebut, source filenya ada di folder modul yang tadi sudah kita siapkan, modul, kemudian pkt file. Nah, ini kita select semuanya, kemudian di open, dan kita oke. Nah, di sini ada 4 file, yaitu daylight, root 4 layer, dan solder 2 layer. Nah, kita ini adalah subassembly
yang sudah kita buat, yang cara pembuatannya nanti ada di modul yang juga nanti saya sertakan. Kita akan membuat assembly dari sub assembly tersebut. Langkah pertama adalah kita buat assembly, create assembly. Nah, kemudian kita beri nama jalan misalnya, kemudian assembly tipenya adalah undivided crown rod, assembly stylenya standar, kode with oke. Kita coba buat assembly-nya, kita taruh di depan sini. Nah, ini adalah tampilan dari assembly yang kita buat. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan sub assembly yang sub assembly ini ke dalam assembly. Kita select dulu yang root layer. Sini ada left, side-nya left, kemudian super elevasinya kita pilih left outside lane slope. Kemudian lebar jalannya 3,5. Untuk tipikal perkerasannya adalah kita anggap adalah ini fleksibel. Kemudian kita select di sini. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita rubah side-nya menjadi right, kemudian super elevasinya juga dirubah menjadi right outside lane slope. Nah, diusahakan untuk memeriksa parameter ini, karena kalau terbalik nanti akan membuat super elevasinya tidak sesuai hasilnya tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kemudian setelah kita membentuk badan jalan, kita akan membuat solder. Masukkan solder. Solder ini sama, yaitu kita dari kiri dulu, kemudian untuk super elevasinya kita masukkan left outside solder slope, karena tipe super elevasi yang kita pakai adalah yang tipe outside, bukan yang tipe inside. Kemudian lebar bahu jalannya 2, tebal lapisnya adalah 0,25 dan 3. Kita coba klik. Kita masukkan di ujung dari aspal. Nah, kemudian yang kanan juga sama, right outside kita masukkan di ujung atas, sehingga dia akan terbentuk menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, berikutnya adalah dialects. Dialect itu adalah kaki timbunan. Untuk slope-nya ini sementara ini kita buat 1:1, sementara dalamnya saluran adalah 0,8 dan lebar salurannya adalah 1 meter. Untuk dialect ini kita letakkan di ujung bawah dari solder, baik sebelah kiri maupun kanan. Nah, untuk melihat tampilan dari dialect ini, kita coba klik di sini, kita rubah assembly properties, kita rubah kodenya. Kita coba di kode linknya. Untuk basic kita tampilkan semuanya. Nah, sekarang terbentuk tipe dari dialects yang kita buat. Langkah berikutnya adalah kita akan merubah nilai skala dari gambar, yaitu kita rubah ke 250 untuk membuat cross sectionnya.
Nah, untuk pembuatan assembly sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat koridor dari desain yang kita buat. Nah, kita klik alignment-nya, kemudian kita pilih koridor. Kemudian di sini ada beberapa input, yaitu yang pertama adalah nama. Kita coba buat namanya sama. Kemudian yang kedua adalah koridor stylenya, kita pilih standar. Kemudian baseline-nya adalah alignment and profile. Kemudian namanya alignment-nya CR1, kemudian nama assembly adalah jalan, dan target sebetulnya adalah IG. Kita akan coba kita running. Oke. Nah, di sini ada beberapa parameter lagi pada menu, pada toolbar-nya koridor, yaitu ada baseline, frekuensi, dan target. Di sini yang akan kita rubah adalah di frekuensi. Maksudnya frekuensi adalah interval dari pembuatan koridor kita. Kita akan coba membuat interval angka yang lebih kecil sehingga koridor yang kita buat akan semakin halus. Kita klik setel frekuensi. Di sini ada menu pilihan lagi, yaitu line tangent. Itu sepanjang garis lurus kita coba insertkan per 10 meter. Kemudian pada kurva kita coba insertkan 0,2,5 meter. Pada spiral juga 2,5, dan pada vertical curve-nya itu 2,5 juga. Kemudian kita OK dan kita apply. Nah, sudah terbentuk. Ini adalah koridor hasil dari desain yang sudah kita buat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita coba akan membuat cross section dari koridor tersebut. Tapi sebelumnya kita akan membuat surface untuk tampilan maupun untuk perhitungan volume pada desain kita. Kalau kita klik koridornya, kemudian kita select, kemudian kita klik kanan koridor properties, kemudian kita pilih menu surface, kita buat surface-nya, kita kasih nama top. Surface style-nya kita pilih top. Sebelumnya kita lihat dulu. Oke. Kemudian kita coba apply. Kemudian kita klik boundary-nya untuk ini kita sudah membuat surface top, di mana ada beberapa mesh surface yang tidak kita butuhkan, akan kita hapus dengan perintah klik surface, kemudian edit surface, delete line. Kita akan hapus surface yang keluar dari koridor, karena itu akan mempengaruhi volume galian dan timbunannya. Setelah surface kita rapi, kemudian kita coba hide untuk surface yang topnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat surface lagi untuk datum. Dan kita spesifik kodenya, kita pilih datum, kita pilih bottom karena dia sebagai bawah. Untuk konturnya yang kita pilih datum. Oke.
apply. Oke. Nah, samanya seperti contour top, ini ada garis interpolasi yang tidak kita butuhkan. Kita klik edit surface, delete line. Oke. Nah, setelah rapi, kita hide saja surface-nya. Oke. Tampilannya juga bisa kita rapikan dengan memilih parameter dari menjadi basic. Atau kita rubah menjadi untuk